kita punya acara yang sangat bagus sekali, Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas. Kita punya tema kontribusi generasi muda cerdas, mendukung dan mengawal program pemerintah. Ini ada moderator yang akan memandu acara kita, Bapak Dr. Taufik Walhidayat MAP. Ini dosen FISIP UMA. Terima kasih telah berhadir Pak Darwis dan Pak Dr. Irian. Mengambil topik tadi ya, tentang membangun generasi cerdas, ini sangat berkaitan dengan biografi kedua pembicara ini. Pak Dr. Darwis ini ya tokoh yang membicarakan tentang bagaimana masyarakat Sumatera Utara umumnya dan masyarakat Medan khususnya, generasi muda seperti adik-adik sekalian ini bisa menjadi generasi yang cerdas. Untuk itu sebagai pembicara pertama ini ke Pak Dr. Darwis dulu ya. Bagaimana kontribusi kita sebagai mahasiswa ya agar bisa membangun mahasiswa yang cerdas. Nah, kontribusi kita tentu ya sebagai mahasiswa kita punya peran. Ya apalagi mahasiswa ini kan merupakan garda terdepan. Bagaimana mahasiswa bisa mengedukasi. Nah, apalagi kalau pemerintah bekerja sama dengan pihak ya universitas. Nah, sehingga dengan kerjasama pemerintah dengan universitas, program-program ini bisa dimasukkan ke dalam kurikulum. Nah, lalu kemudian ya sebagai mahasiswa juga bisa ya melakukan evaluasi, ya melakukan pengawasan ya dengan berbagai media. Nah, mahasiswa bisa ya berperan untuk mengedukasi, memberikan pencerahan, ya melakukan evaluasi ya terkait program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Yang disampaikan oleh Pak Darwis tadi sebenarnya multi efek ya, multi. Artinya dari MBG ke sekolah rakyat sampai koperasi ini nyambung. Karena kalau kita bicara dari apa-apa yang dipaparkan ini program-program yang menyentuh persoalan-persoalan kerakyatan gitu. Menarik kalau kita berbicara tentang pembahasan tentang program pemerintah. Tentunya ada pro dan kontra yang terjadi di masyarakat dalam menyikapinya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melihat siklus kebijakan tersebut. Karena memang kebijakan bukan hanya bicara tentang implementasi, tapi dasar pemikiran daripada kebijakan itu. Nah, tentunya dibutuhkan namanya formulasi kebijakan. Apa yang menjadi formulasi kebijakan ini, yaitu stakeholder yang ada di dalamnya juga patut untuk dipikirkan dan diminta pemikirannya. Kenapa? Karena memang setiap kebijakan itu ada kebijakan yang berdasarkan output dan juga ada kebijakan berdasarkan outcome. Kalau kita bicara tentang kebijakan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa formulasi kebijakan itu juga bisa melihat daripada adopsi kebijakan. Artinya apa? Kita bisa melihat fenomenanya. Apakah negara-negara lain melakukan hal yang sama gitu? Atau hanya kita yang melakukan hal tersebut? Dan bagaimana secara substansi kondisi bangsa ini gitu? Apakah sudah siap mendapatkan program seperti ini? Dan bagaimana beban negara terhadap anggaran yang akan terjadi? Ini suatu kompleksitas yang tidak bisa dipisahkan. Pemerintah yang baik kira-kira seperti ini. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mengerti tentang perasaan rakyat. Pemerintah yang mengerti tentang perasaan rakyat sudah pasti akan membuat aturan-aturan sesuai dengan keinginan rakyat. Nah, ini ada salah satu yang menarik di sini. Pemerintah yang mengerti tentang perasaan rakyat ditambah dengan aturan sesuai keinginan rakyat. Bagaimana kita bisa merasionalkan kebijakan itu dengan tidak memiliki kepentingan baik itu pribadi maupun kelompok, itu maksud saya. Begitulah kita melihat generasi emas nih, apakah sudah siap melihat itu? Nah, terakhir adalah pembicaraan kita untuk diskusi time ini. Apakah pendidikan masyarakat itu sudah baik, terutama mahasiswa dalam memahami ini? Ini juga harus penting. Jadi pendidikan itu bukan hanya di bangku formal. Pendidikan itu bisa didapatkan di bangku informal gitu, di luar daripada kampus. Jadi program ini kita harapkan bisa terlaksana dengan baik. Kardopa Radio.